Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sekuntum bunga bangkai didapati mekar sempurna di kaki Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau. Ketinggian bunga saat ditemukan sudah 53 cm dengan lebar kelopak 45 cm. Sekuntum bunga bangkai kembali didapati mekar sempurna di kaki Bukit Sulap, Kelurahan Ulak Surung, Kota Lubuk Linggau. Penemuan bunga ini bukan satu kali ini saja, beberapa bulan yang lalu juga ditemukan bunga serupa. Namun sayangnya sudah dirusak oleh tangan yang tidak bertanggung jawab. Sudirman, seorang pengunjung Bukit Sulap, mengaku saat mengetahui bunga bangkai dia langsung bergegas untuk melihat keberadaan bunga tersebut. Menurutnya sekitar 1 pekan lalu bunga bangkai masih kuncup, namun sekarang sudah mekar sempurna dengan ketinggian sekitar 53 cm dan lebar kelopak bunga mencapai 45 cm. Bunga endemik Pulau Sumatera itu sering ditemukan di sekitaran kaki Bukit Sulap. Terlihat seperti bunga bangkai gitu kan. Pas dilihat ternyata benar bunga bangkai. Ukurannya cukup besar. Tumbuhnya ini sudah tumbuh untuk yang sekian kali lah. Dan ukurannya cukup besar juga. Penggiat lingkungan Beni mengatakan, lereng Bukit Sulap memang menjadi endemik bunga bangkai. Biasanya bunga bangkai mekar dari bulan Agustus sampai Januari. Untuk itulah dia berharap agar pengunjung yang datang ke objek wisata Bukit Sulap untuk menjaganya agar saat mekar sempurna bisa disaksikan dalam waktu yang lama. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, sebagai salah satu daerah penghasil di bidang pertanian, Sumatera Selatan memiliki potensi yang besar untuk terus ditingkatkan. Dari itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu menargetkan tahun depan bisa masuk dalam 3 besar daerah yang produktif dalam hasil pertanian secara nasional. Setelah sempat tertunda beberapa kali akibat pandemi, pelaksanaan Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan ke-14 Sumsel akhirnya bisa terlaksana. Pelaksanaannya sendiri dipusatkan di Kecamatan Semenderaya, Kabupaten Muara Enim. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu berharap agar banyaknya potensi yang dimiliki Sumsel bisa meningkatkan hasil produksi pertanian sehingga bisa membawa Sumsel masuk dalam 3 besar produktivitas pertanian secara nasional. Dikatakan gubernur saat ini Sumsel berada di posisi 4 produktivitas secara nasional. Untuk itulah kegiatan ini bisa menumbuhkan motivasi serta optimisme para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan, gubernur juga memberikan penghargaan Lencana Adi Bakti Tani Nelayan Pratama kepada 5 kepala daerah yang berhasil mengayomi dan membina petani dan nelayan lokal. Di lingkar Bukit Barisan, di Kecamatan Semende Darat Laut, tepatnya di lapangan Batu Tiking, menunjukkan Sumatera Selatan berkomitmen terhadap kemajuan pertanian di Sumatera Selatan. Bahwa pekan daerah ini dilaksanakan di tempat ini adalah sebuah penghargaan kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan dan terkhusus masyarakat Semenderaya yang telah berhasil melestarikan alamnya, lingkungannya, tetap berproduksi dengan baik, produktivitas tinggi, tapi alamnya tetap terjaga. Beberapa kalpataru dari berbagai tingkatan didapat dari wilayah ini. Maka tahun 2021 di PEDA ke-14 ini kita adakan di sini. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Bupati Oku Timur Haji Lanosin Hamzah mengukuhkan relawan sosial pelopor perdamaian. Relawan ini untuk menjalankan sila kelima dari Pancasila. Bupati Oku Timur Haji Lanosin mengukuhkan relawan sosial pelopor perdamaian yang berlangsung di ruang Bina Praja 1. Dalam pengukuhan ini, Bupati menginginkan agar para relawan bisa menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan. Dia juga mengatakan para relawan ini juga mengingatkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dirasakan masyarakat Oku Timur. Ini konflik yang terjadi di Republik kita ini terkhusus di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai dengan sekarang pun
masih berkeseliweran di telinga kita. Banyak program-program dari pemerintah pusat, dari kementerian yang diturunkan ke kabupaten, hingga ke desa-desa, sampai dengan ke masyarakat. Kita ada pemerintah, kita ada Forkompinda, yang di dalamnya ada TNI, Polri, DPR, dan segala macam Forkompinda Plus. Untuk menjaga semua itu, maka dituntut saudara-saudari harus bekerja dengan hati yang benar-benar ikhlas. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Oku Timur Juwaria mengatakan pengukuhan relawan sosial pelopor perdamaian bertujuan sebagai wadah komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah dalam mewujudkan Oku Timur maju lebih mulia. Reporter Resti, juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ditreskrimsus Polda Sumsel berhasil mengamankan ribuan bungkus rokok tanpa cukai dari dalam bus yang terparkir di halaman loket Triadi Satrio Wisata. Rencananya rokok ini akan dibawa ke Pangkalan Kericu, Provinsi Riau. Ribuan bungkus rokok tanpa bea cukai berhasil diamankan petugas Ditreskrimum Polda Sumsel. Saat diamankan, rokok tersebut sedang dipindahkan dari mobil Toyota Hiace ke bus wisata Bintang Bali yang dilakukan di halaman loket bus Triadi Satrio Wisata. Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Barli Ramadhani mengaku berhasil mengamankan 86.750 bungkus rokok ilegal. Rokok ini rencananya akan dibawa ke Pangkalan Kericu, Provinsi Riau dari Madura, Jawa Timur. Dari hasil penyitaan sendiri ada beberapa merek rokok yang disita seperti Air1 sebanyak 46.850 bungkus, MX Bold 12.200 bungkus, Vios sebanyak 15.800 bungkus, dan SJ ada 11.900 bungkus. Selain mengamankan ribuan rokok tanpa bea cukai, pihaknya juga mengamankan mobil bus pariwisata Bintang Bali dengan nomor polisi AB7952JN. Peran dari masyarakat yang menginformasikan kepada kita dan kita tindak lanjuti, termasuk ada tim dari Indasi turun. Namun pada saat itu ditemukan di dalam bagasi dan bus dari Satrio Triadi Wisata di Soekarno-Hatta. Pak, untuk banyaknya Pak, berapa banyak? Banyaknya untuk bloknya 87.000 sekian. Dan untuk batangnya ada 1.793. Ini yang kita dapatkan udah di bis dan sudah kita ambil keterangan. Dan bis itu dalam posisi tidak berjalan, ada di lokasi, dan itu juga sudah kita lakukan upaya paksa juga. Sementara itu, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Sumbak Tim, Denny Benhard Parulian mengatakan, pengungkapan rokok ilegal ini sebagai bentuk sinergitas dengan aparat hukum di Sumsel. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.